Anak-anak Indonesia sudah urgent punya skill ini. Apa itu? Yap, berpikir kritis. Gak cuma Indonesia, ternyata penelitian dari Stanford University dan juga penelitian yang dipublish oleh Wall Street Journal, banyak anak dari S1 di luar negeri juga kurang memiliki skill berpikir kritis ini, apalagi ketika mereka turun ke dunia kerja. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengajarkan berpikir kritis bagi anak-anak? Mari kita simak video berikut ini. Pernah nggak kalian melihat ada anak-anak yang sedang bermain di sebuah taman bermain dan mereka main pasir-pasiran seperti di pantai? Nah, kalau biasanya mereka bermain ini tidak di pantai tapi di taman bermain, mereka punya namanya sandbox atau kotak pasir. Nah, di kotak pasir itu kalau kita amati, sebenarnya permainannya itu cuma ada serokan sama ember. Dan mereka cuma main-main pasir aja. Sekilas kelihatannya biasa saja, ternyata di situ memuat beberapa benda-benda dan lingkungan yang bisa melatih kemampuan berpikir kritis. Seperti ini contohnya. Ada dua anak bermain pasir memegang serokan. Dia kasih pasirnya ke teman yang bermain dengannya. Terus dia lihat, gimana kalau, kata temannya nih, gimana kalau kita bikin bangunan? Nah, lalu mereka mengambil pasir tersebut, menumpuk pasir tersebut di satu area tertentu untuk bikin bangunan. Lalu mereka merasa, kok bangunannya nggak kokoh ya? Coba kita pakai ember. Mereka masukkan pasirnya ke ember, lalu mereka tumpuk di satu area yang datar, kemudian membangun bangunan-bangunan yang lain. Mereka dari sebuah sandbox yang tidak ada apa-apa akhirnya membuat kreasi tertentu. Dan proses dari membuat kreasi tersebut ada kemampuan berpikir kritis yang muncul dan ada ide-ide yang muncul di level pemikiran mereka. Nah, mengambil ilustrasi dari sandbox tersebut, mari kita bawa ke dunia yang lebih besar lagi ya, ke anak remaja, ke anak sekolah SMA, kepada anak kuliah, bahkan di dunia kerja. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan bagaimana framework berpikir yang akan diterapkan. Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama adalah biasakan memperhatikan lingkungan. So, lihat dari lingkungan. Mereka biasakan mengobservasi lingkungan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperhatikan dan mengumpulkan informasi-informasi yang kira-kira diperlukan untuk membuat sesuatu. Nah, frameworknya apa dinamakan? Frameworknya Detail Observation Analysis. Sebagai contoh, anak-anak tadi di dalam sandbox, dia pertama kali bermain gak tahu mau ngapain, tapi dia lihat observasi, oh ada pasir, oh ada area datar, oh ada serokan, oh ada ember mainan, oh ada temanku. Ya, ada beberapa faktor yang diobservasi. Dia kumpulin dulu tuh semua poin-poinnya, lalu kemudian nanti dia pikirkan lebih lanjut mau jadi apa. Tapi simpelnya buat anak-anak remaja, ya buat kuliah, ya buat anak-anak yang duduk di bangku SMA, mereka kumpulin dulu data ya dengan baik. Mereka bisa wawancara, ya bisa mengamati langsung, bisa melihat penelitian orang lain sebelumnya gitu ya. Dengan cara itu mereka akan terbangun koneksi-koneksi di antara otaknya untuk mencari langkah lebih lanjut yang harus dilakukan dari sebuah kejadian tersebut. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita perlu melakukan sensing danger dengan reward. So, sense danger versus reward. Dalam sebuah kejadian, pasti ada yang namanya bahaya, ada yang namanya benefit atau keuntungan. Jadi kita harus melakukan analisis resikonya dulu, melihat dulu ini bahaya atau tidak. Ya, terus kemudian seberapa parah nih resikonya kalau saya melakukan hal ini dan seberapa banyak dampaknya kalau saya melakukan hal tersebut. Framework berpikirnya apa? Kerangka berpikirnya apa? Namanya adalah CQC, Complex Questions Clarifications. Artinya senjatanya adalah nanya. Nah, kita itu malu-malu nanya. Justru kemampuan bertanya adalah langkah untuk bisa memiliki framework dalam mengetahui mana yang namanya resiko yang danger, yang berbahaya, dan mana
resiko yang menguntungkan, yang menghasilkan reward. Gak apa-apa kalau belum bisa complex questions, pakai yang standard questions dulu. Itu dia nomor 2. Yang ketiga, kita membuat keputusan atau decide between danger and reward. Jadi kita akhirnya bikin nih keputusan apa yang akan kita ambil dari sebuah case yang akan diselesaikan. Framework berpikirnya apa? Multivariate evaluations. Nah, kemampuan mengevaluasi. Contohnya, kita masak makanan. Makanannya keasinan, saya kasih garamnya berapa sendok sih tadi? Oh, ternyata kita evaluasi, sendoknya tadi 2 ini keasinan. Menurut berapa orang? Menurut 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Dan kalau banyak orang, lebih dari 50% menyatakan asin, so fix 2 sendok kelebihan. Dievaluasi, besok 1 sendok. 1 sendok, kita coba, rasanya pas, maka kita pakai 1 sendok. That's evaluasi ya, untuk menghasilkan mana yang makanan yang enak, mana makanan yang tidak enak. That's a reward and danger. Itu deh yang nomor 3. Yang keempat adalah act on decisions. Artinya apa? Orang tersebut harus melakukan tindakan terhadap pilihan keputusan yang telah dibuat. Framework berpikirnya adalah complex conclusions. Jadi setelah dia pertimbangkan beberapa hal, poin, parameter dalam decision making, nah dia harus menjalankan keputusan yang telah dibuat dengan baik. Sebelumnya dia bikin dulu summary-nya apa. Dapat informasi, ditanyakan, lalu kemudian dievaluasi, baru kemudian dibikin summary-nya, kita jalanin, disepakati. Seperti itu. Dengan 4 framework ini, kita akan memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.